Bunda-bunda, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Semoga baik ya. Oke, sudah ini ya, udah bergabung semua ya di Zoom. Rame nih di Zoom. Oke, jadi kenalin, nama saya Francelin Puspita Esterni Rafiona. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program transisi PAUD ke SD. Saya izin share screen ya, Bun. Oke, apakah sudah terlihat dengan jelas untuk PowerPoint-nya, Bun? Oke, jadi sebelum masuk, di sini kita perlu mengetahui pengertian program transisi PAUD ke SD itu tuh apa sih? Nah, pengertian program transisi PAUD ke SD itu adalah program yang berisi proses untuk mendukung kesiapan belajar bagi anak usia dini yang akan memasuki jenjang SD. Nah, jadi proses ini nih perlu dilalui agar nanti anak itu juga siap masuk ke jenjang berikutnya, ke jenjang sekolah dasar. Nah, selanjutnya, mengapa transisi PAUD ke SD itu penting? Nah, PAUD itu sebagai pondasi jenjang pendidikan dasar membutuhkan kesinambungan, stimulasi untuk aspek perkembangan anak sampai kegiatan pembelajaran di jenjang berikutnya. Jadi kita sebagai guru, sebagai bunda, sebagai orang tua bagi anak itu kita perlu mempersiapkan anak agar anak itu siap menghadapi jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu sekolah dasar. Nah, rentang anak usia dini itu kan adalah 0 sampai 8 tahun. Nah, sehingga kesiapan bersekolah anak itu proses yang berkesinambungan sejak PAUD hingga SD kelas awal. Selanjutnya itu tanggung jawab agar anak siap bersekolah pada satuan PAUD, orang tua, dan sekolah dasar. Jadi, orang tua itu juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan anak, apalagi pendidikan anak yang pertama itu kan dimulai dari keluarga. Nah, selanjutnya berpengaruh terhadap keberhasilan, kesejahteraan, keterlibatan, dan sikap positif terhadap belajar yang dibangun sejak PAUD. Nah, jadi setelah dari pendidikan keluarga di keluarga itu, nanti akan berlanjut ke PAUD, selanjutnya itu akan berlanjut di sekolah dasar. Nah, siapa saja sih sasaran program transisi PAUD ini? Nah, yang pertama itu ada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota Bidang PAUD dan SD. Yang kedua ada sekolah dasar. Selanjutnya Mitra PAUD dan sekolah dasar, Komite Sekolah, Satuan PAUD, PKG atau Program Kerja Guru. Itu dimulai dari guru PAUD dan guru SD, dan kelompok kerja guru kelas awal, dan orang tua. Nah, sasaran program transisi PAUD ke SD ini juga berkesinambungan. Jadi, antara Dinas Pendidikan, Sekolah Dasar, PAUD, SD, Komite Sekolah, Satuan PAUD, PKG PAUD, dan KKG kelas awal, serta orang tua itu harus berkoordinasi agar nantinya program yang dijalankan ini bisa berhasil. Nah, bentuk kegiatan transisi PAUD ke SD ini untuk lembaga itu yang pertama ada kunjungan antar lembaga PAUD ke SD secara terjadwal. Jadi nantinya pihak sekolah, PAUD dan SD itu nanti akan mengadakan kunjungan antar lembaga. Jadi nanti bisa dilaksanakan secara terjadwal dan itu dilakukan secara rutin. Selanjutnya, program sehari bergabung di SD kelas rendah. Nah, di sini anak usia dini itu bisa bergabung di SD kelas rendah, kelas awal, di kelas 1. Jadi nantinya anak itu bisa bersosialisasi dengan teman sebayanya, dengan kakak kelasnya. Jadi, anak itu bisa berani. Selanjutnya itu program isi dentil atau proyek mencari tahu atau informasi mengenai SD. Nah, ini dapat dilakukan secara berkelompok. Nah, kenapa hal ini perlu? Jadi sebagai orang tua atau bunda-bunda ini, kita perlu mencari tahu sekolah mana sih yang bagus, sekolah mana sih yang program-programnya itu cocok untuk anak kita.
Nah, selanjutnya ada kegiatan sosialisasi dan diskusi untuk orang tua yang memiliki anak usia PAUD dan SD kelas rendah. Nah, jadi kita juga perlu ya mengikuti sosialisasi atau diskusi atau sharing session antara orang tua dan guru agar nantinya kita juga bisa mengetahui informasi-informasi terbaru mengenai PAUD dan SD. Selanjutnya, workshop terprogram bagi guru PAUD dan SD. Kita juga bisa mengikuti workshop, seminar-seminar atau webinar itu secara online atau daring. Nah, kemampuan yang perlu dikuatkan untuk anak di masa transisi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kemampuan sosial dan emosional, kemampuan fisik dan motorik, kemampuan literasi dan numerasi. Pertama itu ada kemampuan sosial emosional anak di masa transisi PAUD ke SD. Nah, kematangan emosi adalah kondisi atau reaksi perasaan yang stabil saat menghadapi masalah sehingga dapat mengambil keputusan atau tindakan didasari dengan suatu pertimbangan dan tidak mudah berubah-ubah. Jadi di sini sebagai orang tua kita juga perlu melatih sosial emosional anak, ajak anak berbicara, ajak anak bercerita, tanyakan kondisi dan perasaan anak sehingga anak itu dapat mengekspresikan sosial emosionalnya. Nah, di sini ada beberapa tips untuk mendukung kemampuan sosial emosional anak. Yang pertama adalah berilah pertanyaan terbuka agar anak terbiasa mengungkapkan perasaan atau rencana, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, rasa percaya diri dan berpikir kritis. Nah, di sini kita bisa menanyakan, bagaimana nak sekolahnya hari ini? Bagaimana perasaannya, senang atau tidak? Nah, selanjutnya, libatkan anak dalam kegiatan sederhana agar terlatih menyelesaikan masalah, mengelola emosi, dan membangun kerjasama dengan orang lain. Nah, di sini kita bisa mengajak anak ya, terutama dalam beraktivitas, misalnya mengajak anak memasak, kemudian bersih-bersih rumah, jadi itu juga akan berpengaruh terhadap sosial emosional anak. Selanjutnya, tumbuhkan budaya berbicara positif untuk menciptakan rasa nyaman pada diri anak. Nah, kita bisa memberikan contoh dan sikap yang positif, terutama kita juga harus menjaga tutur kata agar anak juga bisa menerima informasi-informasi yang positif juga. Selanjutnya, beri dukungan untuk setiap usaha anak dan tunjukkan sikap penerimaan saat anak gagal. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai guru, kita perlu memberikan apresiasi terhadap sesuatu atau hal yang telah dilakukan oleh anak. Karena anak sudah berusaha, jadi tidak ada salahnya kalau kita memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap anak. Seperti, wah kamu pintar ya, kamu sudah bisa memindahkan cangkir ini, seperti itu. Nah, selanjutnya ada kemampuan fisik motorik anak di masa transisi PAUD ke SD. Jadi di masa ini kita juga perlu meningkatkan kemampuan fisik motorik anak, mengajak anak berolahraga, bergerak. Nah, selain itu, kita juga harus memberikan gizi yang cukup dan aktivitas fisik yang beragam, memainkan peran penting dalam perkembangan fisik dan motorik anak, khususnya untuk fungsi otak. Nah, di sini juga ada tips mendukung kemampuan fisik motorik. Nah, sebagai guru, kita juga harus bersikap suportif, selalu memberikan dukungan apapun yang anak kerjakan di kegiatan fisik motorik. Kemudian, kita jangan memberikan pernyataan negatif atau menyalahkan hasil yang anak perlihatkan. Jadi, apapun hasil yang dilakukan oleh anak, kita harus tetap memberikan apresiasi yang besar terhadap anak, memberikan pujian terhadap hal yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya, memberikan dorongan positif pada tampilan tubuh anak. Ketika anak usia sekolah mulai mengenal harga diri atau masalah penampilan tubuh, berikan dorongan dan dukungan, bantu anak mengarahkan perasaan negatif menjadi positif. Selanjutnya, diskusikan sumber informasi yang benar dan sesuai fakta. Jadi sebagai guru, sebagai orang tua, kita juga harus memberikan informasi yang benar, agar nantinya juga anak tidak salah menerima informasi yang diberikan. Selanjutnya, kita juga harus membiasakan anak mengecek sumber-sumber informasi benar saat bertanya hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas fisik motorik. Oke, maaf ya Bu, nge-lag.
Nah, selanjutnya ini ada kemampuan literasi dan numerasi pada masa transisi PAUD ke SD. Nah, sebagai komponen pendidikan dasar dan landasan untuk pembelajaran sepanjang hayat, keaksaraan adalah kunci untuk meningkatkan kemampuan manusia dan mencapai banyak hak lainnya. Nah, mengapa hal ini penting? Karena kemampuan keaksaraan menjadi bagian dari kemampuan yang krusial atau penting dalam perkembangan seorang anak. Maka diperlukan praktik yang benar dan baik sesuai tahap kemampuannya agar anak senang menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, apa saja sih keterampilan bahasa yang perlu dikuasai pada anak transisi PAUD ke SD? Yang pertama menyimak, kedua berbicara, ketiga membaca, dan keempat menulis. Nah, menyimak ini adalah kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian sehingga mampu memahami isi atau pesan yang disampaikan. Selanjutnya, berbicara. Berbicara ini adalah kemampuan mengucapkan kata-kata, mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Nah, yang ketiga ini ada membaca. Membaca ini adalah kemampuan menerjemahkan rangkaian simbol seperti huruf, angka, gambar yang ada dalam tulisan menjadi bunyi yang diucapkan. Yang keempat itu menulis. Menulis ini adalah kemampuan mengungkapkan bahasa dalam bentuk tulisan simbol seperti huruf, angka, gambar yang bermakna. Nah, selanjutnya adalah tips mendukung kemampuan literasi melalui penataan lingkungan. Jadi, untuk mendukung literasi ini juga sangat diperlukan melalui penataan lingkungan. Yang pertama, tersedianya bahan bacaan yang dapat ditempel di dinding, papan tulis, dan adanya ragam buku bacaan. Jadi, di sini sebagai orang tua, guru kita juga bisa membuat pojok baca agar anak tertarik. Oh, di sini adalah tempat untuk membaca, tempatnya bagus. Jadi, anak itu juga bisa meningkatkan literasi melalui penataan lingkungan itu tadi. Selanjutnya itu, lingkungan yang kaya literasi dapat dimulai dengan mendekorasi kelas dengan teks dan visual yang menarik. Jadi, penataan lingkungan itu perlu. Kalau tempatnya indah, tempatnya banyak gambar, tempatnya warna-warni, tentunya anak akan tertarik. Selanjutnya, memajang karya anak seperti cerita yang ditulis anak, gambar anak, atau lembar kerja dalam bentuk tertulis. Nah, jadi kalau misalnya anak membuat karya, hasil karyanya itu bisa kita tempel agar nantinya anak juga bisa melihat dan merasa senang. Oh, gambar saya bagus nih ditempel sama ibu guru di sini. Ya, ngelek sih, lah, belum digeser. Nah, selanjutnya ada tips mendukung kemampuan numerasi. Materi yang sama perlu disampaikan secara berulang dengan memberikan aktivitas yang lebih menantang dan menarik untuk anak. Jadi, saat kita menjelaskan kepada anak, kita juga dapat menjelaskan secara berulang agar anak juga dapat lebih mengerti. Nah, aktivitas numerasi dilakukan melalui ragam permainan tradisional dan modern. Selanjutnya itu, berikan dorongan pada anak untuk memecahkan masalah secara mandiri, berikan dukungan kepada anak yang membutuhkan. Jadi, sebagai guru, sebagai orang tua, kita perlu memberikan dukungan kepada anak agar anaknya juga lebih semangat dalam belajar. Selanjutnya, upayakan untuk menghubungkan numerasi dengan situasi dan kondisi anak sehari-hari. Nah, di sini contohnya, kalau misalnya kita mengajak anak ke pasar, "Nak, Bunda mau beli buah. Adik mau berapa banyak buah?" Misalnya kita memberikan 2 buah. Nah, mintalah anak untuk menghitung buah itu ada berapa, seperti itu. Selanjutnya, tata lingkungan yang menarik, minat, dan memberikan kesempatan pada anak untuk bereksplorasi. Nah, ini kembali lagi seperti yang literasi tadi, jadi penataan lingkungan itu juga sangat penting ya, agar anaknya itu lebih tertarik dan menumbuhkan minat numerasi, literasi, sehingga anak juga bisa bereksplorasi lebih luas. Nah, selanjutnya itu mengapa guru perlu mengenali ciri perkembangan anak. Nah, yang pertama, guru dapat membangun interaksi positif pada anak setelah memahami ciri perkembangan anak. Jadi, guru juga harus memahami
anak ini sudah bertumbuh dan berkembang sampai di mana, agar nantinya stimulus atau pembelajaran yang kita berikan kepada anak itu juga lebih tepat. Nah, yang kedua, guru dapat merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi anak dengan memilih strategi pembelajaran yang tepat. Nah, setelah mengenali ciri perkembangan anak itu tadi, guru bisa merancang nih pembelajaran mana sih yang cocok untuk anak, kemudian memilih strategi pembelajaran yang tepat sehingga anak juga bisa lebih tertarik dan pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu bisa lebih dipahami. Nah, pesan kuncinya adalah kenali ciri perkembangan anak dan dampingi dengan memberikan stimulasi sesuai dengan kemampuannya. Jadi sebagai guru kita juga tidak boleh memaksakan anak untuk memahami hal yang belum bisa dipahami oleh anak. Nah, selanjutnya membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan terhadap belajar yang positif perlu dimulai sedini mungkin. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai guru, kita perlu membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan terhadap belajar anak yang positif. Nah, selanjutnya ini adalah transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Yang pertama, menghilangkan tes calistung. Jadi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bapak Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim, tes calistung ini ternyata juga masih banyak berlaku di sekolah dasar. Jadi anak yang belum bisa calistung itu ternyata belum bisa dianggap layak untuk masuk ke SD. Jadi banyak orang tua yang masih menuntut guru-guru PAUD itu agar bisa mengajarkan calistung kepada anaknya sehingga anaknya ketika masuk ke SD itu bisa lebih mudah seperti itu. Yang kedua, menerapkan masa perkenalan. Nah, sebelum masuk ke SD, sebagai guru kita juga perlu menerapkan masa perkenalan seperti masa perkenalan terhadap tenaga pendidik, terhadap program-program yang akan dijalankan oleh sekolahan. Selanjutnya pengenalan lingkungan. Jadi pengenalan lingkungan ini juga perlu ya, agar anaknya nanti juga bisa merasa nyaman. Selanjutnya pengenalan terhadap guru. Jadi nantinya kan anak juga akan belajar bersama gurunya sehingga anak juga memiliki kesiapan sosialisasi terhadap gurunya. Nah, selanjutnya membangun 6 kemampuan fondasi anak. Yang pertama itu nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, keterampilan sosial dan bahasa. Keterampilan sosial dan bahasa ini berkaitan dengan interaksi yang akan dilakukan oleh anak di sekolah dasar. Yang ketiga, kematangan emosi. Di sini anak bisa mengekspresikan apa yang dirasakan. Yang keempat, kematangan kognitif. Ini adalah cara berpikir anak. Yang kelima, keterampilan motorik tangan dan merawat diri. Ini perlu dilakukan agar nanti perkembangan motorik pada anak itu bisa berjalan dengan baik, sehingga anak juga bisa merawat dirinya dengan baik. Selanjutnya, pemaknaan belajar yang positif. Sebagai orang tua, sebagai guru, kita harus memberikan makna belajar yang positif. Seperti apa sih manfaat belajar? Kita memberikan pembelajaran yang menarik dan yang berguna bagi anak, sehingga anak itu juga bisa lebih paham seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan program transisi PAUD ke SD. Semoga materi yang telah saya sampaikan ini bisa dipahami dan bisa kita terapkan agar nantinya anak-anak kita itu bisa memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu sekolah dasar. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Bye.